sendiri ada keperluan apa? Jadi di sini saya mau menceritakan masalah saya, kayak trauma saya di masa lalu. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan identitasnya terlebih dahulu. Nama saya Rahman Sirek Fadila. Saya tinggal di Depok. Saya seorang mahasiswa yang lagi terus sakit. Usianya? Jadi di sini tuh saya mau tentang masalah trauma saya. Sebelumnya, sebelumnya Mas Rahman udah pernah konseling belum? Sebelumnya saya belum pernah masuk Belum pernah konseling ya? ya. Jadi di sini saya jelasin dulu terkait konseling. Jadi konseling itu adalah layanan pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada klien atau siswa. Nah, di sini posisinya saya sebagai konselor dan kakak Rahman ini sebagai klien. Di mana asas-asas konseling ini sendiri pun ada beberapa asas, salah duanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Yang dimana asas kerahasiaan, apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita diskusikan, kita akan bahas di sini, hanya satu yang kita doang yang tahu, tidak akan kita keluar. Dan ada asas keterbukaan yang dimana kalau bisa nanti saat kita lagi diskusi atau kakaknya lagi cerita, itu bisa aja di terus terang aja supaya kita lebih dapat lagi feel konselingnya. Coba tahu informasi konseling ini dari mana? Sebelumnya belum tahu sih. Pernah dengar aja ya? Iya belum dengar. Oke, tadi boleh diceritakan dulu terkait masalahnya. Jadi saya pernah punya kejadian yang buat saya jadi trauma akan laut, akan pantai. Pada tahun 2018 itu saya pernah hampir jadi korban tsunami. Hanya seling beda sejam saja dari kejadian. Emang sih awalnya ketika diajak ke sana, emang awalnya saya nolak, tapi kemudian ketika mendekati hari-hari karena sisa satu waktu kan akhirnya dipaksa ikut ya untuk mau. Jadi saya nemenin orang tua saya dan mama saya. Saya terpaksa itu, cuman emang dari awal saya ngerasain jadinya tuh nggak enak, makanya nggak mau ikut dari awal karena terpaksa ikut terus jadi ya terpaksa ikut. Terus ya, pada hari itu emang ketika saya nyampe di tempat itu saya rasain hawa-hawa yang gak enak gitu, kayak ngerasain sesuatu yang bakal terjadi gitu. Misal dari air pantai udah suasananya udah tenang, terus ketika sore anginnya juga udah beda dari biasanya. Karena kan saya dari ke pantai kan, jadi tahu kan angin-angin di pantai itu gimana. Nah di situ suasana beda. Karena kejadian itu saya pulang kan ini maghrib pulang, perjalanan di Anyar kan jauh panjang. Depannya itu saya jam 7:30 itu masih di Anyar, dan ternyata kejadian tsunami yang di Anyar itu terjadi jam 9 dan saya waktu itu masih belum tahunya itu sudah menerima ya. Cukup shock kaget dengan korban jiwa yang sangat banyak itu kan. Terus
saya juga sempat melihat yang terkenal juga kayak Seventeen itu panggung-panggungnya dia bukannya gimana, dia lagi cek soundnya gimana, rame gimana ya. Ketika dengar kabar itu jadi kayak shock karena korban jiwa itu banyak banget, kayak hampir aja dari situ jadi trauma pantai kayak dari pantai lah, dari pantai atau aman aja di pantai itu kayak nolak dulu enggak ya, takut aja kejadian itu aja untuk satu kejadiannya jadi trauma gimana kejadiannya ada di tempat gitu ya paling jadi kejadiannya tahun 2018 ya. Iya. Itu posisinya kakaknya itu lagi di pantai. Maksudnya itu masih di tempat, masih di sekitar situ pantai, masih di sekitar ya. Jadi tadi dia sempat ngelewatin tempat kejadian juga. Tempat kejadian tapi itu makanya nggak bakal expect kalau di situ bakal kejadian tsunami gitu ya. expect sama sekali karena emang ya suasananya ya kayak biasa, suasana tempatnya orang-orangnya kayak biasa, jalan aktivitas biasa, cuman ya nggak expect aja bakal terjadi suatu hal yang besar. Masih di tempat yang sama, masih di sekitaran. Karena tadi kan kita sempat ngebahas juga tuh suaranya emang feelingnya udah nggak enak gitu. Iya. Karena yang sebelum mungkin kakak biasa ke pantai, terus saat itu mungkin udah ada tanda-tanda yang beda banget nih, kita tahu tsunami gitu. Jadi udah ngerasa feel udah beda banget. Itu kan tadi kakak tuh emang nggak mau ikut kan? Emang dari awal udah nggak ikut. tapi emang ketika mendekati hari H kebetulan dia posisi 01 jadi dipaksa ikut, udah dia ikut temenin dan dia mau nggak mau ikut kan. Sebenarnya yang namanya hari apes pun itu nggak ada di kalender ya. Gitu. Nah, posisinya di sini tuh katanya tuh udah nggak mau juga. Pas kejadiannya banget emang udah nggak ada di tempat ya kan. Emang sempat ngelewatin yang tadi acaranya siapa jadi bahkan kan dulu sempat viral juga tuh lagi nyanyi terus ada sambung coba. Itu kan tadi pas kakaknya bilang dulu sering banget ke pantai, terus semenjak dia itu kayak timbul rasa takut karena kita kejadian lagi walaupun nggak ada tanda-tandanya, mungkin gempa bumi sebelum ada gempa bumi atau enggak, terus mungkin nggak ada tanda-tandanya tapi kalau jadi nimbulin rasa cemas gitu ya, rasa takut ya. Tapi setelah kejadian itu dari 2018 sampai sekarang kakaknya udah ke pantai lagi atau belum? Belum sih, belum pernah. Belum sama sekali. Pernah sama sekali ke pantai lagi. Belum pernah sama sekali, berarti ini nimbulin trauma banget ya, karena was-was banget. Iya, was-was karena melihat pertama kali seluruh korban dari bencana yang banyak juga kan sampai parah, yang anak kecil misalnya ketika timpa musibah itu ya cemas sendiri di dalam. Tapi kakaknya sempat setelah tadi masih di sekitar situ sempat ngeliat lagi, sempat ngomong lagi gitu ke tempat kejadiannya atau cuma dari berita doang? Dari berita udah sampai di rumah nggak belum sampai lagi kan, kayak shock sih orang ngeri banget di situ. Jadi pas udah sampai rumah terus lihat kita ternyata kayak bersyukur lah ya karena udah nggak berlama-lama di situ. Dari rumah terus dari sejak 2000 dari udah pulang ke rumah pas 2016 itu terus ada nggak sih
masih bisa diberi hidup ya, masih selamat ya. masih dikasih tanda-tanda, masih dikasih peringatan, jadi ya lebih aware aja gitu. Jadi ngeliat jadi itu lebih aware, cuman ya kadang kalau masih keinget kepikiran, masih terlibat memori dari orang-orang yang terkena musibahnya, ngeliat beritanya yang ada yang patah tulang, ada yang positif, ya ngeri aja, jadi sambat traumatik mendalam banget di dalam, jadi rasa takutnya lebih dalam. Dari yang tadi kakak sampaikan, sebenarnya dulu lebih takut pada efeknya gitu ya. Sebenarnya kan kalau misalkan kakak, walaupun kakak sekarang main ke pantai pun kan kayak belum tentu ada tsunami gitu. Tapi itu mungkin karena kakaknya udah ada di tempat kejadian itu, udah hampir menjadi korban lah, kayak timbul rasa takut gitu. Nah sebenarnya nih yang misalkan ada di pikiran kakak sekarang nih, yang kakak bayangin itu, kalau misalkan maunya kakak tuh pas ke pantai itu kayak gimana sih? Ya maunya ke pantai ya di kan Malaysia ya kayak orang liburan biasa, Rekreasi gitu ya ya. iya, tanpa harus mencemaskan sesuatu hal yang akan terjadi nanti, yang belum tentu terjadi kan, nggak tahu. Cuman ya kadang masih ada sebabnya itu, pengennya sih ya tapi kayak biasa orang normal kebanyakan tanpa ada rasa takut. Maunya kakak ini kalau udah nanti harap yang kakak harapin kalau ke pantai itu kayak udah nggak ada yang ditakutin lagi gitu ya, udah lebih kayak bisa nikmatin, bisa liburan gitu. Nah kalau misalkan kakak yang masih takut sama pantai nih, opsi lain kakak liburan itu apa sih? Paling ke gunung atau ke curug-curug, terus ya, lebih ke hutan-hutan gitu, rasanya lebih tenang, Lebih ke alam, ke alam ya. hutan, curug, gunung-gunung gitu. Nah, kalau ini dari yang tadi kakak harapin kan ke pantai dari rekreasi, apakah tadi kebutuhan mungkin akan healing atau mintain kakak yang kita yang tadinya takut sama pantai terus berubah haluan jadinya ke alam gitu, ke suasana alam, apa itu bisa apa ya, bisa mengobati atau bisa mengisi kekosongan yang misalkan gue mau ke pantai, saya mau ke pantai ya, terus yang nggak jadi ya, masih takut tapi ya udah ada opsi, ada pilihan lain. Ya mungkin salah satunya itu ya, jadi alam itu jadi opsi lain, karena emang sebenarnya dulunya ya suka banget ke pantai, karena ya karena ada rasa takut itu, rasa cemas itu, jadi opsi baru mainnya di alam, di gunung, di curug, dan ke tempat-tempat yang sejuk. Opsi baru sih untuk menghindari yang pakai itu. Menjadi opsi baru. Terus sekarang nih yang misalkan yang kakak warning banget nih kan, kalau kan udah ada pengalaman mungkin apakah kakak bisa baca dan tanda tadi misalkan lagi di pantai ketika dirasakan baik gitu, atau kan itu kayak nambah feeling apa, nambah skill kemampuan kakak nggak sih, kayak ada perasaan kayak enak, terus kayak ingatan ke keluarga atau ke teman-teman. Kalau untuk rasa itu ya bisa juga nambah feeling aja untuk membaca tanda-tanda, cuman yang saya takutin itu ketika tanda-tanda itu lahir antara benar-benar itu feeling atau rasa takut saya sendiri gitu. Untuk membaca itu jadi problematika jalan diri gitu. Ketika tanda itu karena kan yang tadinya dapat tanda-tanda udah bisa membaca tanda-tanda begini, nah karena kejadian itu jadi takutnya
lebih ke arah trust issue ya. Iya, jadi trust issue sendiri. Jadi belum tentu memastikan ini benar-benar tanda-tanda nggak baik, karena ya ada trust issue itu. Tapi sebelumnya berarti yang kakak rasain tadi itu yang pas hari kak kejadian tsunami itu, yang sorenya kakak ngerasain ada nggak enak itu berarti cuma kebetulan doang. Kalau mungkin pas itu ya saya ngerasanya beneran, cuman setelah itu jadi merasa tanda-tanda bahaya, mungkin takutnya salah, benar-benar itu ya, atau mungkin rasa ketakutan yang karena pernah mengalami kejadian pertama kali seumur hidup. Jadi kakak bilang itu kayak betulan, maksudnya firasat kakak itu emang betulan, dia kan emang setelah itu emang betul, tapi pada saat sore itu kakak ngerasa ini kayak beneran kayak cuman perasaan enak doang, apa emang perasaan doang, atau emang betul emang udah yakin bakal ada yang jadi. Kalau pas saat itu rasanya bakal ada yang yakin gitu, bakal ada sesuatu yang terjadi, cuman belum bisa menafsirkan apa yang bakal terjadi, karena kan sebelumnya latar belakangnya mau keseringan itu ya, nggak ada perasaan itu, nggak ada tanda-tanda yang muncul, ya biasa aja. Oh ya, laut airnya tenang, udara sedikit santai. Nah ini ketika saat itu melihat pohon kayak alam mungkin udah ngasih kayak ada sedikit, terus air ombak yang biasanya tenang itu jadi ombaknya kayak beda gitu, Pasang surutnya lebih pasang surut lebih cepet gitu, itu nggak beraturan. Jadi tadi itu emang firasat kakak ya, tapi kan kalau tentang tadi yang kakak jelasin, kalau sebelum terjadinya tsunami kan emang ada beberapa tanda fasenya mungkin air laut yang tiba-tiba surut banget gitu. Tapi sebelumnya terjadi gempa bumi nggak sih? Biasanya kan ada pergeseran lempeng dulu tuh di bawah laut. Selalu ada gempa bumi. Pada waktu itu sih nggak ada gempa, nggak ada gempa sama sekali. Ada satu. Padahal sejam itu dari waktu tsunami itu cuma hampir sejam. Tsunami itu jam 9 kurang apa berapa gitu. Nah saya jam setengah 8 jam 8 kurang itu masih ya di sekitar Anyer gitu, kawasan yang terkena dampak tsunami. Berarti saya mau mastiin dulu nih, jadi yang tadi kakak rasa itu yang firasat atau pertanda yang baik itu sebenarnya emang feeling kakak itu terus ditambah dengan fenomena di sekitarnya itu ya. Jadi gitu. Kan kakak udah nih, kakak kan atau belakangnya juga sebelumnya juga sering ke pantai. Nah, kenapa sekarang kalau misalkan kakak ke pantai ini kan kakak bisa bedain nih yang bakal kira-kira ada tanda-tanda fenomena yang bakal jadi tsunami ya, gimana nih kayak bisa udah bisa feeling dari awal udah enjoy atau gimana, atau enggak bakal punya perasaan bakal ada masalah atau enggak itu. Kenapa sekarang kakak tuh kayak masih takut gitu, karena kakak udah tahu nih ciri-ciri tsunami itu sebelumnya kayak gimana, terus mungkin ada yang kakak rindukan di pantai gitu suasananya atau apa ya, kenapa kakak masih takut gitu ke pantai? Itu karena di dalam diri ini ada apa ya, bayang-bayang memori itunya masih kuat banget. Kejadian itu yang buruknya tuh masih kadang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman lagi di pantai yuk, gitu, udah malah jadi kepikiran, malah yang keinget kejadian buruk itu, padahal sebelumnya itu kejadian yang pernah dialami, pernah alami di pantai ya kan, sebelumnya malah nggak kelewat gitu, malah yang itu ketika orang ngajak di pantai atau dengan kata pantai ya memori yang buruk itu.
yang kakak khawatir ini misalkan ada teman ada ke pantai terus ketika yang di bayangan kakak yang ada di bayangan kakak tuh ya kejadian itu lagi ya. Langsung keinget lagi, Langsung keinget lagi jadi keinget yang harusnya udah bisa lupa tapi ternyata belum. tapi ini yang dari yang kakak bilang nih kayak mungkin tuh suatu pengalaman atau suatu peristiwa yang sangat membekas ya kan ya, karena mungkin karena siapa sangka nih udah hamil satu sebelumnya masih melakukan hal sama terus masih diberi keselamatan gitu, udah tidak menjadi korban itu masih membekas gitu. Tapi kan sebenarnya kan posisinya secara awalnya kan kakak kan nggak menjadi korban. Kenapa sih kenapa justru yang ada di bayangan kakak tuh posisi yang para korban itu? Melihat para korban itu ketika mendengar kabar kejadian itu terus shock kan, karena mikirnya itu masih dikasih selamat ya, masih bersyukur juga. Terus melihat banyak korban, anak kecil, ada ibu hamil segala macam, meninggal, sampai keluarga yang tadinya lengkap cuma tinggal sendiri, jadi kasih yang yang timbul apalagi dulu kesannya ya notabene orang yang paling dekat gitu. Ketika itu kita terus nggak mau posisinya berarti yang ada di bayangan itu yang korban ya pas korban kalau korban sebenarnya mungkin yang jadi pikiran akan jadi ketemukan kayak gimana posisi gue kalau gimana posisi saya kalau misalkan pada itu emang saya yang jadi korbannya nih, gimana kalau keluarga saya yang jadi korban gitu kan, itu udah nggak khawatirin. Mungkin kalau sekarang misalkan diajak teman-teman gimana kalau misalkan nanti nggak selamat gitu ya kan ya, nggak ada sesuatu yang nggak juga gitu kan yang nggak ada ya. Sebenarnya kayak kan saya paham banget posisi kakak emang khawatir karena ada dua hal yang terjadi keras yang kita nggak harapkan itu. Nah alhamdulillah kita udah dicoba dulu nih, kita ngambil resiko lagi. Mungkin ketika itu kan udah sebelumnya nggak apa-apa, terus masih kayak kelihatannya sekitar karena kalau pengen tujuh itu masih aman pantainya kan, tuh bisa kakak lihat dulu nih. Nah dari itu bisa kakak hitungkan lagi buat kakak yang mungkin kakak ingin memenuhi keinginan kakak buat ke pantai bisa aja gitu. Mungkin pernah ada pengalaman yang membekas itu yang sangat ironi apa sangat mengenaskan gitu dari korban-korban. Nah, bisa kata ini lagi justru gimana ya kayak pikiran kita tuh malah jadi kadang malah jadi kenyataan gitu, malah bercermin kembali gitu. Jadi ketika kita niat kita mau ke pantai, kita mau liburan, mau rekreasi, mau jalan-jalan, kita berpikiran enak-enak aja gitu, yang baik-baik aja, yang kita bakal happy di sana gitu, ya yang senangnya aja gitu. Kenapa yang harus senangnya aja? Karena kalau misalkan tadi kita masuk duluan, kita nggak bakal jalan, kita kayak nggak bakal ngelakuin itu, nggak bakal kesana lagi gitu. Terus biasanya yang saya buat dari itu sebenarnya kekhawatiran kakak nih misalkan boleh lah emang kakak itu merasa bersyukur banget. Tadi kakak merasa bersyukur banget karena Amin sekian jam baru ngelewatin tempat tersebut, itu kan sebenarnya
ada yang mungkin tanpa disadari dengan adanya kakak ke sana, kakak lah yang nyelamatin keluarga kakak gitu. Misalkan kakak ngerengek minta pulang cepet lah gitu. Nah misalkan kalau misalkan dari kakaknya nggak ikut, bisa jadi kan masih lama keluarga kakak masih lama-lama di sana gitu, kan bisa nginep gitu. Itu mungkin udah jalannya seperti itu. Misalkan walaupun sekarang nih kakaknya kayak masih takutan juga, nggak berani mencoba, nggak ngambil resiko, ya nanti kayak bakal. Jadi setelah kakak ngelakuin ghosting yang tadi kita udah bahas nih, cerita-cerita yang udah saya respon, kira-kira ini muncul nggak sih kayak niat kakak untuk ke pantai lagi atau mencoba untuk berani ke pantai? sih pengen banget, Pengen. mungkin belum dapat momen atau metode yang cocok untuk membuat setidaknya nggak keinget dulu gitu ketika dengar kata pantai atau mungkin nggak keinget dulu memori-memori itu belum metode itu. Kalau bisa berdamai dengan ini dulu mungkin bisa coba lagi, lebih berani lagi diajak pantai, walaupun mungkin nanti belum tahu di sananya mungkin masih di pinggir aja, belum berani berenang atau apa, bisa. Berarti itu sebenarnya udah ada pengen tuh, berarti itu udah kemauan ya. Mau pasti ada. Tapi masih ada beberapa hal yang mesti dikhawatirin ya. Iya, karena yang belum ketemu metode yang pas untuk bisa nyembuhin trauma itu dari kepikirannya, dari keingetannya kan udah kebayang-bayang itu. Nah mungkin bisa ketemu metode yang pas untuk bisa ngilangin memori itu, mungkin jadi bisa lebih terkenal dan mau jadi ke pantai terus gitu. Kalau terkait tadi metode atau cara itu, kakaknya udah kan coba lupain aja momen-momen yang tragis tersebut atau bagaimana? Sebenarnya ya pengen lupain itu aja, cuman kayak udah pernah nyoba kayak lupain gitu, masih keinget lagi, mungkin harus coba metode lain gitu ya. Banyak kan metode lain itu bisa dari kasih informasi ke alam bawah sadar untuk ngilangin traumatik, ya semacam kayak hipnoterapi lah. Mungkin bisa, cuman belum pernah nyoba lagi. Bisa dibikin Berarti dari kakaknya sendiri udah pernah ada usaha nih ya, dari usaha atau menemukan cara supaya nggak menyetan lagi gitu, sehingga bisa liburan lah ke pantai atau memberanikan diri untuk ke pantai lagi gitu. Nah, kesimpulannya sih sudah bagus banget ya kakaknya nih, udah mencoba untuk mencari cara untuk udah mempunyai kemauan untuk rekreasi lagi gitu. Sebenarnya udah bagus banget. Dari secara keseluruhan, dari keseluruhan proses konseling ini, apa sih yang akan dapat atau sesuatu apa sih yang baru akan dapat dari konseling hari ini? Dari konseling hari ini saya dapat ya, lebih berani terbuka dengan teman-teman saya ya, yang tadi saya nggak pernah buka dengan saya tuh, saya nggak seterbuka itu, cuma teman saya tahu saya nggak pernah ngungkapin seberapa besar rasa trauma yang ada di dalam diri saya akan hal itu ya, karena konseling kali ini ya jadi lebih terbuka aja, karena kan saya juga melakukan konseling pada rahasia tertutup ya, saling percaya, menjaga amanah, menjaga privasi, menjelaskan dari kita, saya kan sebagai klien,
mungkin itu sih lebih terbuka, lebih lega aja gitu ya. Iya. Mungkin selama ini diendam gitu ya. Jadi kita udah ada sesuatu. Semisal nanti kakaknya butuh didengar lagi atau butuh masukan atau ada yang ingin disampaikan atau ada hal yang mengganggu produktivitas kakak atau mengganggu pikiran kakak, itu kakak bisa lagi konseling di sini gitu. Bisa lagi nanti kita cerita-cerita, kita diskusi gitu. Sekiranya nih, semisal saya ada butuh bantuan cari klien atau mencari narasumber untuk dikonselingin, kakaknya bersedia nggak? bersedia. Oke, kakak baik. Karena kita sudah di akhir sesi konseling, seperti yang saya bilang tadi, misalkan kakaknya masih butuh bantuan, kita bisa ngadain lagi, kita bisa lakukan proses konseling di pertemuan selanjutnya. Iya. Masih ada yang ingin kakak sampaikan sebelumnya? Sejauh ini sih Sudah cukup ya? Sudah cukup. Jadi bisa diakhiri kakak ya? Iya. Oke. Jadi terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kepercayaannya. Tenang aja kakak, ini konseling bersifat rahasia dan kita megang asas kerahasiaan, aman aja. Jadi nggak bakal ada pihak lain yang tahu gitu. Iya. Jadi kalau misalkan sudah selesai nih, saya akhiri ya. Saya akhiri apa yang semoga kita diskusikan tadi bermanfaat atau bisa setidaknya menambah wawasan kakak ataupun mengurangi rasa cemas kakak. Jadi wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.